Halo warga Konoha sekalian, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Kemarin lalu ada yang DM gua, "Bang, gimana sih surga daripada agama Buddha itu? Apakah umat Buddha itu masuk surga? Apakah umat Buddha itu masuk neraka? Apakah umat Buddha itu percaya akan surga dan lain sebagainya?" Pokoknya banyak pertanyaan tentang surga ya. Jadi sebelum saya bahas konsep surga dalam agama Buddha, yang dimana sebenarnya konsep surga dalam agama Buddha itu adalah pencerahannya. Apa itu pencerahan? Nanti saya akan jelaskan ya. Tapi saya luruskan dulu ya. Arti surga yang sebenarnya itu dalam pandangan warga Konoha pada umumnya ya. Saya luruskan dulu ya. Jadi warga Konoha itu berpikir bahwa surga itu seperti surga yang ada di agama Abrahamik lah. Jadi kalau boleh jujur ya, ini pandangan secara umum ya, menurut pandangan sains ya. Jadi ini bukan pandangan saya, tapi menurut pandangan sains. Menurut sains, surga itu belum pasti. Bukan berarti tidak ada ya, tapi belum pasti. Itu artinya, kalau surga itu belum pasti, ngapain kita perebutkan surga? Ya nggak sih? Coba mari kita berpikir secara rasional dulu. Kalau surga itu tidak pasti, kenapa kita memperebutkan surga? Kenapa kita merebutkan surga? Kenapa kita terlalu terobsesi dengan surga? Karena surga itu kan belum pasti. ya. Mungkin di antara sahabat yang tervideo ini, kalau saya mengatakan bahwa surga itu belum pasti, banyak yang ngamuk-ngamuk karena sudah terobsesi dengan surga. Apaan nggak ada surga? Gue kan udah berbuat baik, gue kan udah punya akhlak baik dan lain sebagainya, bla bla bla. Ya sah-sah aja kalau misalnya berpikiran seperti itu. Tapi yang jadi permasalahan, banyak warga Konoha itu terobsesi dengan surga, berbuat baik ya. Warga Konoha kan banyak gitu, berbuat baik tapi karena iming-iming surga, ya beramal karena iming-iming surga. Ya, terus melakukan hal-hal yang baik-baik misalnya ya, hanya untuk mengharapkan pamrih yaitu surga. Ini kan sebenarnya bullshit ya, fake ya. Berarti perbuatan baik kita itu fake ya. Jadi saya nggak mau seperti itu. Kita luruskan dulu ya. Nah, anehnya di dalam agama Abrahamik atau agama Samawi, surga itu juga masih beda-beda. Bayangkan satu perguruan ya. Ada agama bernama agama Abrahamik ya. Jadi agama Abrahamik kan ada seperti agama Yahudi, agama Kristen dan lain sebagainya. Jadi dalam agama Yahudi dan agama Kristen itu ya, surganya juga beda-beda. Bayangkan satu perguruan tapi surganya beda-beda. Jadi kalau kita berpikir secara rasional, surga itu ya, gambaran surga itu terbentuk dari kondisi geografis di mana agama itu diciptakan. Contoh misalnya, kita ambil contoh dalam agama Yahudi misalnya. Bagaimana gambaran surga dalam agama Yahudi? Sebelum saya bahas bagaimana gambaran surga dalam agama Yahudi, agama Kristen dan sebagainya, ya saya akan memberikan daftar pustaka dulu atau sumber atau datanya dulu biar saya nggak dikirain ngarang opini pribadi saya. Nggak, ini bukan opini saya pribadi ya, ini berdasarkan data dan sumber. Yang pertama saya ngambil sumber dari sejarah agama dunia oleh Profesor Dr. Ninian Smart ya. Yang kedua dari agama Mesopotamia kuno oleh Dr. Thorkild Jacobson ya, dan lain sebagainya. Nanti saya akan tampilkan di sini ya. Kalau saya baca semuanya nanti banyak makan waktu ya. Jadi baca sendiri ya. Jadi dalam agama Yahudi itu yang pertama ya, nama surganya itu bernama Samayim ya, atau Gan Eden, atau seperti Taman Eden lah, surga agama Yahudi. Lokasinya itu di langit dengan 7 lapisan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di langit ya, 7 lapisan. Kemudian deskripsi ya, tempat kebahagiaan ya, kesempurnaan dan kebersamaan dengan Allah atau Allah. Syaratnya untuk masuk ke sini ya, orang-orang yang hidup sesuai dengan Taurat dan ajaran Allah. Jadi gini guys, di dalam agama Yahudi itu surganya itu seperti Taman Eden, lengkap dengan sungai yang indah-indah, terus pohon-pohon yang rimbun, buah yang sangat banyak. Di sana orang-orang berbahagia, bersuka cita,
tiap hari kerjanya itu cuman makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur, ya tanpa kerja. Nggak bosan apa ya? Kalau dipikir-pikir ya dalam agama Yahudi. Tapi ini kan sebenarnya kan hasil produk daripada pemikiran orang-orang Yahudi. Ya, pohon-pohon yang rimbun, sungai, danau yang indah, ya, terus rumput-rumput yang hijau, ya alam yang sangat sejuk, indah. Ya agak mirip-mirip seperti di inilah, di Puncak Bogor ya. Jadi di Puncak Bogor itu kan indah. Bukan Puncak Bogor wisata halal ya, jangan mikir yang aneh-aneh ya. Bukan ada hubungannya ya. Bukan itu guys maksudnya. Jadi bukan bukan wisata halalnya, tapi kondisi lingkungannya ya. Disclaimer dulu ya. Agak mirip-mirip seperti itu ya. Suasananya, pemandangannya yang indah. Atau mirip seperti di Danau Toba lah ya. Kenapa di agama Yahudi ini bentuk surganya seperti itu? Karena di Israel itu atau di Timur Tengah itu kan daerahnya tuh gurun, tandus, sejauh mata memandang hanya ada gurun ya, tanah yang terhampar. Jarang kita melihat di sana itu tempat yang sangat sejuk ya, seperti di Puncak atau seperti di Danau Toba atau seperti di Raja Ampat misalnya. Ya, pemandangan yang sangat indah ya, atau seperti di Pelabuhan Ratu misalnya, pemandangan yang sangat indah dengan airnya yang sangat hijau ya, banyak buah-buahan dan lain sebagainya, sejuk suasananya seperti bikin kita nyaman dan aman. Karena di agama Yahudi itu atau di daerah Israel itu gak ada tempat seperti itu, gak ada. Ya adanya gurun ya, datar semuanya. Ada juga tempatnya itu gersang ya. Itu alasannya. Walaupun sekarang ini ada pertanian ya di Israel ya. Saya sebut Israel ya, karena kalau saya sebut nanti nama aslinya bisa di-ban sama YouTube. Karena Israel ini sekarang lagi gencar-gencarnya di YouTube ya. Bisa kena banned nanti. Nggak bisa ditonton lagi. Jadi di agama Yahudi itu kondisi surganya seperti itu. Ya mirip-mirip seperti yang ada di Pelabuhan Ratu lah. Mirip-mirip seperti itu kondisi surganya. Kalau kita bergeser sedikit ke agama Kristen misalnya, karena agama Kristen dan agama Yahudi itu kan masih satu rumpun atau satu perguruan bernama Abrahamik atau Samawi ya. Satu perguruan ya. Tapi beda jurus ya. Satu perguruan tapi beda jurus. Ya agama Yahudi dengan agama Kristen jarang gelut ya. Walaupun gelut cuman ya gesekan-gesekan sedikit aja, nggak terlalu brutal ya. Berantemnya nggak terlalu serius ya. Paling berantem ya cuman sedikit-sedikit doang. Dalam agama Kristen juga nggak jauh beda dengan agama Yahudi. Dalam agama Kristen surga itu disebut dengan heaven atau kerajaan Allah. Lokasinya di langit, di luar alam semesta. Ya, deskripsi daripada surga ini adalah tempat kebahagiaan, kesempurnaan, kebersamaan dengan Allah. Syarat bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan hidup sesuai dengan ajarannya, maka akan masuk surga. Ya, percaya dengan Yesus Kristus. Jadi kondisi surga dalam agama Kristen ini agak mirip-mirip seperti agama Yahudi ya. Ada sungai mengalir. Di sana orang-orang bersuka cita, bernyanyi, bersorak-sorak karena kita sudah mencapai kemenangan. Haleluya. Kita bertemu Yesus. Nah, begitu kondisi surga agama Kristen ya. Agak mirip-mirip seperti inilah, seperti Raja Ampat. Ya, tempatnya sangat indah, banyak buah. Di sana banyak makanan, serba gratis, nggak perlu kerja, pokoknya berbahagia di sana, enak semuanya di sana. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bentuk surga daripada agama Kristen ini mirip-mirip seperti yang di daerah Konoha? Kenapa? Karena di sana, di mana agama Kristen ini tercipta, yaitu di Israel, ya, di sana itu tempatnya gersang, ya, gurun, sejauh mata memandang itu hanya ada tempat yang tandus, nggak ada pepohonan, nggak ada yang rimbun dan lain sebagainya. Sehingga masyarakat di sana, terutama masyarakat Israel,
mereka menggambarkan surga itu ya seperti yang beda dengan yang ada di lingkungannya. Jadi kalau orang Israel itu misalnya menggambarkan surga itu tempatnya tandus, nggak subur gitu, banyak gurun pasir misalnya, kan nggak seru ya surganya. Jadi ini bagian daripada hasil create orang-orang di Israel, makanya surganya seperti itu ya. Ya agak mirip-mirip seperti di Konoha lah, ya, seperti di Danau Toba, indah, ya, nggak ada sampah, ya, nggak ada sampah berserakan di sana, cuman kerjanya makan tidur, bersorak-sorak, bersukaria, memuji Tuhan, ya, enak banget emang, ya, surga agama Kristen ini. Sekarang kita masuk atau bergeser ke agama Mesopotamia kuno, ya. Dalam agama Mesopotamia kuno itu ya, surganya itu disebut dengan Nilmun, ya. Dilmun. Lokasinya itu pulau atau gunung yang terletak di langit. Bayangkan, di langit itu ada pulau dan gunung. Itu bentuk daripada surga agama Mesopotamia kuno. Ya, tempatnya itu berbahagia, kedamaian di sana dengan taman dan sungai, ya. Apa syarat masuk surga ini? Hanya bagi raja-raja dan orang-orang terpilih. Jadi kalau masyarakat jelata, jangan harap ya. Kalau budak, ya jangan harap. Kalau netizen toksik, jangan harap ya. Kalau netizen yang suka menghujat, pokoknya jangan harap ya masuk ke surga ini. Ya, kalau ada netizen yang suka julid, jangan harap masuk ke surga ini. Orang-orang terpilih aja. Kalau surganya, kalau rajanya, lu harus masuk surga walaupun netizennya toksik, ya masuk surga, ya suka-suka rajanya, ya. Karena Mesopotamia kuno ini kan dulu sistem kerajaan yang sangat kental, ya, kental banget sistem kerajaannya. Lalu yang jadi pertanyaan, kenapa di agama Mesopotamia kuno ini tempatnya itu ya seperti taman dan sungai, ya, sungai yang indah? Karena apa? Karena di sana, di daerah Mesopotamia kuno itu ya tempatnya sih agak lumayan bagus daripada seperti Timur Tengah, ya. Timur Tengah itu kan gurun pasir, ya. Kalau Mesopotamia kuno itu udah lumayan karena di sana ada sungai, di sana ada sistem pertanian, ya, agak lumayan. Tapi yang jadi permasalahan itu tetap saja agama Mesopotamia kuno ini mendambakan yang namanya surganya itu seperti ada sungai, ada taman yang indah, seperti yang ada di Konoha lah, ya, daerah wisata yang ada di Konoha seperti Mandalika misalnya, ya, seperti tempat-tempat wisata yang ada di Konoha, seperti di Aceh misalnya, tempatnya luar biasa, sejuk, indah, ya. Secara tidak langsung saya mempromosikan tempat wisata ya di sini, ya. Ya kan, secara gratis, secara endorse, ya. Saya tidak di endorse maksudnya, ya. Tempatnya itu, ya, bayangkanlah sebuah pulau misalnya, Pulau Seribu lah misalnya, ya. Pulau Seribu tempatnya tuh luar biasa, indah. Di sana orang-orang berbahagia. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya seperti yang saya katakan tadi itu, karena imajinasi daripada orang-orang, ya, atau penganut agama Mesopotamia kuno itu seperti itu, karena di daerahnya itu tidak ada pulau yang indah, ya. Jadi itu gambaran daripada surga dalam agama-agama yang ada di dunia, ya, dan lain sebagainya. Masih banyak ya agama-agama dunia dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan inti, yaitu konsep surga dalam agama Buddha, ya. Dalam agama Buddha, konsep surga berbeda dengan konsep surga dalam agama Abrahamik, ya, agama Yahudi, agama Kristen dan lain sebagainya. Surga dalam agama Buddha itu disebut Svarga atau Tushita dan merupakan salah satu dari 6 alam kehidupan loka menurut kosmologi Buddha. Wow, luar biasa. Alam kehidupan dalam agama Buddha itu ada beberapa macam, seperti misalnya alam manusia, ya, biasa disebut dengan manusia, ya, atau dunia kita sekarang ini. Kemudian alam dewa, ya, alam kebahagiaan dan kesenangan. Kemudian alam Tritaya, ya, alam makhluk hidup yang masih terikat pada keserakahan, ya. Kemudian alam binatang, ya, Triyak, alam kehidupan binatang. Kemudian alam hantu, ya, atau preta.
alam makhluk yang terikat dengan keserakahan. Kemudian alam neraka, alam penderitaan. Kondisi untuk mencapai surga menurut agama Buddha itu, ya, untuk mencapai surga itu seseorang harus memiliki satu, ya, perilaku yang baik, karma yang baik, kesadaran, ya, kebijaksanaan, pengendalian diri, kemurahan hati, kebijaksanaan, dan penerimaan terhadap kebenaran. Tujuan akhir daripada agama Buddha ini, ya, tujuan akhirnya itu adalah bukanlah mencapai surga, melainkan mencapai nirvana atau pencerahan. Pencerahan itu sama seperti nirvana atau pencerahan sempurna, di mana individu terbebas dari siklus kelahiran dan kematian atau samsara, serta mencapai kebahagiaan dan kedamaian yang sangat abadi. Jadi menurut saya pribadi, ya, saya tidak nyuruh yang Tonfidin untuk menelan bulat-bulat apa yang saya ucapkan. Ya, saya tidak nyuruh yang Tonfidin untuk jadi agama Buddha, ya. Menurut saya pribadi itu, agama Buddha itu nggak terlalu memusingkan yang namanya surga dan Tuhan tuh. Lu jangan terlalu mikirin surga deh, jangan terlalu mikirin Tuhan deh, ya. Karena kalau kita memikirkan Tuhan itu, Tuhan kan nggak bisa didefinisikan, ya. Ya, Tuhan tidak bisa didefinisikan. Bagaimana kita membicarakan sesuatu hal yang tidak bisa didefinisikan? Ya nggak sih? Tapi warga Konoha kan selalu mengatakan, oh, Tuhan agama Buddha itu apa? Tuhan agama Buddha itu apa? Dengan mimik wajah seperti ini. Teman, agama Buddha wadah dalam kurung, ya. Mereka seperti, ya, mengatakan, oh, agama Buddha itu berhala kan, menyembah patung kan. Ya, kamu jujur aja, ya, dalam hati mereka mengatakan seperti itu, ya, sambil mau memberikan wajah yang sedikit mengintimidasi, ya, sedikit egois, ya. Padahal dalam agama Buddha itu bukan nggak percaya Tuhan, ya, tapi lebih berorientasi pada kebaikan dan tidak berorientasi pada surga. Surga itu kan semacam hadiah, ya. Itu pun kalau surga itu ada, karena surga itu kan masih dipertanyakan. Dalam agama seperti yang saya katakan tadi itu, agama Mesopotamia kuno, agama Kristen, agama Yahudi itu surganya kan beda-beda, tergantung imajinasi atau create daripada di mana agama itu dilahirkan. Jadi nggak bisa kita mengatakan surga itu ada satu kesepakatan, ya, nggak bisa. Jadi boleh dikatakan bahwa surga itu, ya, sekarap dewe, ya, apa sih namanya, terserah gue gitu, terserah agama masing-masing, ya. Jadi nggak bisa kita paksakan gitu ke orang lain, surga harus seperti ini. Di surga itu nggak ada bidadari, nggak bisa seperti itu, nggak bisa. Harus ada dong bidadarinya, rugi dong, masa saya nggak ada bidadarinya. Nggak boleh seperti itu, nggak boleh seperti itu, ya. Nggak boleh seperti itu. Nggak boleh memaksakan bahwa surga itu harus seperti ini, segala macam, nggak boleh seperti itu. Jadi dalam agama Buddha itu intinya mereka tidak berorientasi pada surga atau bicarakan tentang Tuhan. Karena apa? Karena agama Buddha itu berorientasi pada kebaikan, kesadaran bagaimana kita hidupnya itu lebih baik, ya. Bagaimana caranya agama ini bisa hidup kita itu makin lebih baik, berkesadaran, ya, tidak intoleransi, tenang, tidak membenci agama lain, ya, tidak terdogma, bebas dari ketakutan yang dikejar-kejar dengan surga, yang dikejar-kejar dengan neraka, ya. Jadi agama Buddha itu tidak terobsesi dengan surga dan neraka, enggak. Agama Buddha itu mengajarkan bagaimana kita hidupnya itu supaya lebih baik, bermanfaat, ya, tidak toksik, ya. Kalau saya perhatikan, ya, umat Buddha itu umat yang, ya, sangat-sangat berkesadaran. Jarang, ya, saya melihat umat Buddha itu toksik. Makanya saya sering bahas agama Buddha itu karena lebih nyaman saya bahas agama Buddha. Dan netizen daripada agama Buddha itu menurut saya itu sangat kooperatif, ya, tidak childish, tidak kekanak-kanakan, sangat-sangat dewasa. Kalaupun saya salah memberikan data, mereka tidak akan marah, tidak akan mencak-mencak, ya. Saya salut dengan penganut agama Buddha, saya sangat salut banget. Jadi kalau misalnya ada warga Konoha yang mengatakan, kok nggak mirip surganya dengan agama Samawi atau agama Abrahamik? Ya, agama Samawi dan agama Abrahamik juga itu kan surganya juga hasil daripada create penganutnya, di mana agama itu dilahirkan.
Ya, jadi dalam kurung surga itu ya suka-suka agamanya mau bentuknya seperti apa kayak ya kan, suka-suka, nggak ada kepastian ya, nggak ada satu misalnya parameter surga itu seperti ini, nggak ada seperti itu. Lagian juga kalau menurut saya pribadi ya, kalaupun surga itu ada ya, kalaupun surga itu ada dan Tuhan itu ada, Tuhan tidak mungkin bodoh. Tuhan tidak pernah mengatakan misalnya, oh karena kamu agnostik, karena kamu ateis, karena kamu tidak beragama, karena kamu beragama Buddha, karena kamu beragama ini, beragama itu, dan lain sebagainya. Masa Tuhan mengatakan, oh kamu nggak masuk surga, kamu harus ke agama ini? Masa Tuhan segabut itu? Masa Tuhan sereceh itu? Masa Tuhan se-childish itu? Masa Tuhan kekanak-kanakan? Masa Tuhan berpihak? Come on, mari kita berpikir secara rasional. Apakah Tuhan se-desperate itu? Apakah Tuhan sepelit itu? Apakah Tuhan sebodoh itu hanya memasukkan agama tertentu kepada agama kita? Enggak ada. Tuhan tidak pernah mengatakan seperti itu. Kalau Tuhan mengatakan seperti itu, berarti Tuhan berpihak. Karena Tuhan tidak mungkin berpihak. Kalaupun Tuhan ada, surga itu ada, Tuhan tidak mungkin berpihak. Jadi tetaplah berbuat baik ya. Terutama perilaku yang baik, yang jujur ya. Saya selalu mengedepankan yang namanya nilai-nilai kejujuran ya. Saya akan menyebarkan virus kejujuran. Kenapa? Karena kita tidak jujur dalam hal apapun, kita tidak akan bisa berhasil ya. Dalam pekerjaan juga, kita jadi karyawan misalnya, kalau kita nggak jujur, kita nggak akan dijauhi oleh orang. Bahkan bos kita sekalipun, kalau milih nih orang yang mau promosi, ada orang yang jujur, ada yang orang yang tidak jujur. Bos kita itu akan memilih yang orang yang jujur ya, daripada orang yang tidak jujur. Jadi kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana-mana. Makanya saya katakan ibadah saya itu adalah kejujuran ya. Saya semaksimal mungkin mau menyebarkan virus kejujuran ya. Negara kita juga tidak akan bisa menjadi negara maju kalau kita tidak jujur. Bagaimana kita bisa jadi negara maju kalau kita tidak percaya sama orang lain, negara lain? Bagaimana mungkin Elon Musk datang invest ke Konoha kalau di Konoha itu banyak orang yang tidak jujur, bohong, pungli, parkir liar ya, banyak kutipan sana, kutipan sini, banyak uang preman dan lain sebagainya. Bagaimana mungkin kita tidak akan bisa menjadi negara maju kalau kita tidak jujur? Jadi kejujuran itu mutlak, dan saya melihat ya, yang mengajarkan nilai-nilai kejujuran itu, salah satu agama yang mengajarkan nilai-nilai kejujuran itu adalah agama Buddha ya. Jadi kalau Anda beragama Buddha, Anda orang yang sangat beruntung, sangat-sangat beruntung ya. Oke, terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Saya Ray Konoha, salam rasional.